Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati dari Prodi Bahasa Indonesia. Hakikat pembelajaran. Jadi, istilah pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar. Secara psikologis, pengertian pembelajaran ialah suatu proses secara mendasar. Kriteria dari pembelajaran meliputi A. Belajar merupakan proses perubahan. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan. Jadi semisal ada perubahan anak yang kakinya patah karena terjatuh dari pohon, itu bukan dikatakan sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran lebih diarahkan kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. B. Perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek sebagai akibat dari pembelajaran. Segala hal yang dimiliki oleh seorang baik, kemampuan, kebiasaan, keahlian yang dimiliki, semisal seorang mahasiswa yang telah melaksanakan pembelajaran bimbingan. C. Pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik apabila pembelajaran tersebut tidak memiliki tujuan. Yang diharapkan dari pembelajaran tersebut adalah mahasiswa menjadi lebih tahu terkait metode penelitian. B. Tujuan pembelajaran. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yaitu yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman. Yang kedua, kawasan efektif erat kaitannya dengan nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyelesaian persamaan. Sosial kemauan menerima, kemauan menanggapi, keyakinan, penerapan hasil, ketakutan, dan penelitian. Yang ketiga, kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik, persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme respon terbimbing, kemahiran adaptasi organisasi. C. Hasil pembelajaran. Taksonomi Bloom membagi tujuan pendidikan ke dalam 2 dominan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kognitif. Dominan runa kognitif mencakup perilaku menerberatkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, efektif. Dominan ranah afeksi berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap. D. Kondisi ideal pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu menciptakan belajar yang baik, efektif, terukur, dan berproses. Mitchell mengemukakan belajar efektif sebagai berikut. Perhatian peserta didik yang aktif dan berfokus kepada pembelajaran, berupaya menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Peserta didik mampu menjelaskan hasil belajarnya. Peserta didik diharapkan berani untuk mengungkapkan apa yang belum dipahami kepada guru. Peserta didik berani mengatakan informasi yang sesuai pembahasan, mengecek hasil tugas yang dikerjakan. Peserta didik terbiasa untuk mencari alasan kenapa bisa salah dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik mengambil contoh pengalaman hidup. E. Jenis-jenis pembelajaran. Pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari banyak jenisnya tergantung sesuai kebutuhan. Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu pembelajaran keterampilan, pembelajaran sikap, pembelajaran pengetahuan. Sedangkan Gagne membagi pembelajaran menjadi beberapa kategori dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang rumit, yaitu pembelajaran melalui isyarat, pembelajaran ringkasan tindak balas, pembelajaran melalui perantaran, pembelajaran melalui
keterkaitan verbal pembelajaran dengan membedakan pembelajaran konsep, pembelajaran menurut aturan, pembelajaran melalui penyelesaian masalah.